يا أرحم الراحمين سلمنا على المسلمين يا أرحم الراحمين سلمنا على المسلمين يا أرحم الراحمين سلمنا على المسلمين. قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء أونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون. Kata Allah, aku lebih tahu daripada kamu yang tak tahu itu. Kata mereka, itu kalau manusia diciptakan untuk khalifah muka bumi ini buat berbunuh-bunuhan aja. Kalau untuk sujud kami udah cukup. Buat apanya kita? Maka itu kamu puji Allah subhanallah, tidak bertambah kesuciannya. Tapi kamu yang patut mensucikan. Mata dari pandang maksiat, telinga dari pendengaran maksiat, mulut dari perkataan yang haram dan yang sebahat, dari makan yang haram sebahat, seluruh metafisik dipelihara. Kenapa demikian? Besok yang menjadi saksi bukan kiai, bukan ustadz, bukan ulama. Besok yang menjadi saksi bulu-bulu kamu, kulit-kulit kamu, tangan kamu, kaki kamu, mata kamu, telinga kamu, rambut ini semua saksi kamu. Dia akan bercerita di hadapan Allah. Darah daging akan cerita kepada Allah. Nah, kalau itu akan bercerita, kenapa kamu tidak pernah takut memikirkan dia akan bercerita di hadapan Allah besok? Sebelum ditanya Allah, dia sudah takut, gugur di hadapan Allah nanti. Gugur menetes ini daging-daging tanggal karena takut, karena berasal dari haram dan yang sebahat. Gemetar tubuh di dalam dunia tidak apa-apa, tidak menggugurkan daging-daging. Tapi gemetar tubuh di hadapan Allah, gugur daging kita. Malu kita terunduk, gugur daging muka, terjulur lidah. Pecah mata tidak dapat memandang wajah Allah. Pecah telinga tak dapat mendengar panggilan Allah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Sudah tidak dapat jumpa kepada Allah. Dunia saja tidak jumpa, akhirat kemana kita? Nabi tidak jumpa kita karena kita tidak mau melaksanakan kelakuan sifat akhlak Nabi. Siapa sih Nabi kita? Kita hanya bercerita itu dalam buku, dalam kitab, tapi tak pernah. Udah kita dalam dunia tidak pernah jumpa Nabi. Apakah besok mati juga tidak jumpa Nabi? Sudahlah kita di akhir zaman, jauh di belakang. Apakah kita nanti juga di belakang juga? Udah masuk mereka dalam surga, kita masih tidak jumpa Nabi. Haruskah demikian? Apa yang patut kita banggakan? Tidak ada. Maka itu kalau kamu benar-benar belajar tarekat, belajarlah yang orang betul-betul mengenalkan engkau dengan Allah. Carilah guru yang dapat mengenalkan engkau dengan Allah, sehingga membuat engkau malu dan takut dengan Allah. Besok air mata engkau menjadi saksi di hadapan Allah, untuk menyelamatkan engkau di yaumil mahsyar, untuk menyelamatkan engkau di syirat. Ini enggak. Kita cuma air mata kita mengalir, hilang duit.
istri mati, anak tertabrak, harta habis. Tetapi kita tidak pernah memikirkan diri kita akan ditanya oleh Allah besok. Kehidupan kita hanya pagi dan sore, tidak ada lebih daripada itu. Satu hari. Tapi apa yang sudah kita berbuat satu hari itu? Satu hari. Kehidupan kita hanya tarikan napas ke atas, belum tentu dapat turun. Bila turun belum tentu dapat naik. Amal apa yang kita punya? Tak punya. Menipu kita, penipu Allah. Kita menipu diri mengaku umat Muhammad, tapi bukan umat Muhammad. Karena bukan pengikut Muhammad, tidak ada contoh kita. Kita mengaku hamba Allah, tapi kita hamba nafsu. Kita tidak pernah malu dan takut dengan Allah. Besok baru malu dan takut kita kepada Allah ketika kita telah dimasukkan di dalam kubur, ketika kita sudah di yaumil mahsyar. Makanya penyesalan manusia dalam api neraka jahanam ketika sudah masuk tersiksa dalam kubur, baru minta dihidupkan kepada Allah satu hari saja untuk berbuat kebaikan. Makanya engkau hati-hati, kebaikan itu hanya satu hari. Kiranya engkau terlambat, engkau akan menyesali diri. Kesesatan kamu juga satu hari. Ketika kamu benar-benar kepada Allah, kamu mati. Hidup udah miskin dalam dunia, udah susah dalam dunia. Haruskah engkau susah lagi besok di hadapan Allah? Apanya yang kau banggakan menjadi orang Islam? Orang yang selamat. Dalam dunia untuk ngurus diri saya nggak dapat. Apa yang boleh selamat? Cobalah kamu menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fakir miskin. Tetapi ketika para sahabat tidak makan, dia sabar. Nabi pun juga tidak makan 3 hari. Malam Nabi keluar dari rumah berjalan dengan Salman Al-Farisi. Sedang berjalan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jumpa Abu Bakar Siddiq dengan Umar. Kata Rasulullah, kemana Abu Bakar? Ya Rasul, aku sudah 3 hari tidak makan. Aku kepingin cari makanan. Kata Nabi, aku juga. Tapi kita, perut kita gemuk. Kita makan sekenyang-kenyangnya. Pernahkah kita terpikir Nabi tak makan, aku makan sekenyang-kenyangnya? Layakkah aku jumpa Nabi? Nabimu miskin, tapi penyerahannya kepada Allah. Tapi diri kamu, penyerahan kamu kepada nafsu, bukan kepada Allah. Ketika Nabi pergi tempat Abdullah sudah kepingin memang untuk memberi Nabi makan. Sampai di rumahnya, Abdullah cerita dengan istrinya, ini kambing kita, anak kambing kita potong untuk Rasul. Kata istrinya, potong. Abdullah berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, aku potong kambing buat engkau makan. Rasulullah memandang Umar, Abu Bakar, dan beritahu kepada Salman Al-Farisi, itu alhamdulillah ada rezeki kita. Tapi beritahu semua orang miskin itu, yang susah-susah, yang tidak makan itu, panggil dari sini. Didengar oleh Abdullah, bingung dia. Ya Allah, ini anak kambing, mana mungkin boleh dimakan orang ramai. Kata istri, itulah engkau cerita dengan Nabi. Pagi saja jangan bagi tahu. Nabi bilang jangan susah, bawa kemari di makanannya. Diundang semua orang kampung yang fakir, yang lapar, makan bersama Nabi. Dikasih mereka 1 talam. Setelah itu datang lagi, dikasih lagi. Semuanya makan. Nabi dan para sahabat makan. Selesai makan, makanan masih macam biasa. Mereka makan, santap bersama. Habis sudah makan semuanya, kambing masih akhir hidup di belakang lagi. Dihidupkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang miskin, walaupun miskin, dia memberikan syafaat. Kita apa?
Jadilah kamu pemberi syafaat kepada keluargamu di antaranya. Di antara keluarga kamu mana tidak ada yang mau untuk mencari jalan kepada Allah. Hanya kamu dipilih Allah. Mudah-mudahan kamu menjadi pemberi syafaat kepada keluarga. Tapi jalan yang benar, belajar yang betul. Jangan egoisme yang ada. Tawadukmu itu yang sangat penting. Egoisme itu tidak membawa kamu ke jalan Allah. Tapi tawadukmu itulah yang membawa kamu ke jalan Allah. Ketika kamu merendah diri. Ketika kamu benar ingin mengetahui. Bukan untuk menyamakan prestasi. Tapi benar-benar karena Allah. Maka ketika itu Allah turunkan rahmat kepada kamu. Allah bukakan pintu hati kamu. Allah pancarkan nur pada diri kamu. Allah tambahkan ilmu lewat kekasih-kekasihnya. Sehingga kamu menjadi kekasih-kekasih Allah. Dunia ini bukan tempat kita. Wa mal hayatad dunya illa mata'ul ghurur. Kehidupan dunia ini cuma tipuan belaka. Allah bilang begitu. Kenapa kita kejar dunia ini? Udah tahu tipuan. Kita ikuti kehendak istri. Istri bilang, "Bu, syukurlah janggut bang, tak bagus bang. Nanti kan dia tumbuh lagi." Nabi berkata, orang yang mati itu nanti dia hidup sebagaimana kematinya. Lalu kalau orang yang dipotong cukur janggutnya mati, jumpa Nabi dalam keadaan demikian sehingga Nabi memalingkan wajahnya. Kemana kamu kalau ketika Nabi memalingkan wajahnya? Kamu akan menangis, kamu tidak akan hidup lagi. Makanya ketika kafir Quraisy datang ke rumah Nabi, 2 orang kafir Quraisy dalam keadaan mencukur janggutnya, Nabi murka kepada kafir Quraisy. Sehingga Nabi berkata, "Celaka kamu. Siapa yang memerintahkan kamu mencukur janggutmu?" Maka kafir Quraisy berkata, "Tuan kami, Kaisar." Kata Nabi, "Tuhanku Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan aku memanjangkan janggut, memotong kumis." Maka itu di dalam hadis Bukhari wal Muslim, Ibnu Hibban, Abu Daud, Tirmizi, semua telah mencantumkan yang telah demikian rupa. Cuma ulama-ulama yang bukan diangkat oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebagai ulama, mengangkat dirinya sendiri, tidak akan melaksanakan apa yang diperintahkan Nabi. Mudah-mudahan kamu bukan penentang Nabi. Karena mungkin tidak ada yang menjelaskan kepada kamu. Wallahu ta'ala minal jawanib. Ihfadni Rabbi hasbi wa alaihi tawakkaltu. Hasbi Allah ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'mal nasir. Wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pelaksana mencari guru tukang cerita paling banyak di televisi itu pun ada. Hanya tukang cerita ketika menceritakan azab Allah dia sendiri tertawa-tawa seolah-olah dia ahli surga, padahal dirinya sendiri tidak takut pada ancaman itu. Apakah untuk orang lain? Untuk dirinya. Cari guru yang boleh memberikan contoh kepada kamu, yang mempertanggungjawabkan kamu dunia dan akhirat. Jangan kamu cari guru yang dia sendiri, coba kau tanya, "Ini bapak pertanggungjawabkan aku dunia akhirat dah?" Enggak berani dia, anak bininya aja rintang pukang. Cari guru yang mempertanggungjawabkan kamu dunia akhirat sehingga berbaiat kamu kepada berbaiat itu sebagaimana baiatnya kaum Muhajirin dan Ansar kepada Nabi. Mustahil seterusnya tidak berbaiat. Setelah Nabi mati, orang itu berbaiat kepada Abu Bakar. Setelah Abu Bakar mati, mereka itu berbaiat kepada Umar. Setelah Umar mati, berbaiat kepada Utsman, kepada Ali. Mereka berbaiat. Tetapi kita dalam dunia ini berbaiat kepada siapa? Kepada siapa? Orang yang akhir zaman ini berbaiat dengan siapa? Coba aku tanyakan.
Sampai tua rentau dah banyak anak, belum ada baiat dengan apapun, tidak ada. Maka itu kamu cari guru yang membawa kamu benar-benar untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, yang untuk menegakkan hukum akam Allah di muka bumi ini. Ya. Jadi tanya sedikit Pak. Boleh. Pertama gini Pak. Saya ada 2 pertanyaan nih. Kalau kita sudah paham dengan hukum Allah, sudah kita jalankan dengan mengucapkan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, katanya 4.000 dosa kita ini hancur. Perkataan La ilaha illallah ini La ilaha illallah hancur, 4.000 dosa kita ini hancur, habis itu dimaafkan. Berarti kita balik lagi seperti bayi yang baru lahir. Tapi tapi ada yang pendapat mengatakan begini, kita tetap yang kita lakukan diseksa dulu, baru yang diperhitungkan dengan yang pahala yang kita buat ini. Lanjut ya. Saya jawab dulu. Jawab dulu. Kata Nabi, satu aja kamu belum benar, nak jawab yang kedua lagi. Satu aja kau belum paham, mau ke satu lagi. Kata Nabi, satu aja itu belum paham kamu. Kan yang pertama ini kan kamu belum jelas. Belum. Kenapa mau tambah lagi? Jelaskan yang satu, baru yang satu. Ini paham? Iya. Kamu apakah untuk bertanya, apakah untuk paham? Untuk bertanya. Saya tanya untuk tanya atau untuk paham? Untuk paham. Untuk paham aku akan berikan sampai kamu paham. Iya. Untuk bertanya aku jawab sekedarnya saja. Oh gitu. Kan begitu. Tapi kamu tidak paham. Iya. Kalau untuk paham, man kana akhir kalam la ilaha illallah dakhala al-jannah. Barang siapa yang akhir perkataannya dalam kematiannya mengucap berkata dia la ilaha illallah, tidak ada yang ada kecuali Allah, dengan redha dan ikhlas. Karena orang yang sakratil maut hanya dalam keredaan, tidak ada berbaur dengan yang lain, halal masuk surga. Orang yang berkata la ilaha illallah, mana mungkin akan lebur dosanya ketika dia menghadirkan dirinya. Maka kata Nabi, bukan sedikit umatku dalam neraka jahanam karena dia syirik hafidul khafi. Syirik menyekutukan Allah yang samar lagi samar. Paham maksudnya itu? Ada apa? Paham maksudnya? Ini Nabi berkata. Kata Nabi, bukan sedikit umatku yang masuk neraka jahanam karena syirik samar-samar, syirik hafizul khafi. Paham? Syirik yang tersembunyi lagi sembunyi, syirik yang samar lagi samar. Ketika lisanmu berkata tetapi seluruh metafisikmu tidak ikut, bukan sedikit manusia mengucapkan syahadat itu diampunkan Allah, dosa jalan terus dia. Padahal penjudi, penipu, pemakan arak, peminum arak, pezina, menggunakan duit, makan riba, pembohong, penipu, bukan sedikit. Enak kali ya. Dosa salat, mengucapkan la ilaha illallah aja udah. Makanya saat tidak jauh bedanya dengan eling. Eling aja udah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Udah. Dosa ibadat, dosa apa? Dosa udah hapus. Sebentar lagi buat lagi.
Ini apa betul-betul dia bertuhankan Allah atau dia menipu Allah? Yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Bukan nipu Allah, bukan milik orang mukmin, nipu diri sendiri. Paham? Jadi orang yang mengucapkan syahadat ketika benar-benar dia tidak menyebutkan Allah, tidak dengan sesuatu, dan tidak mengulang-ulangi, tidak mengulangi perbuatan maksiat, maka Allah ampunkan dosanya. Allah hapuskan dosanya kecuali dosa syirik. Berarti halal masuk surga. Iya, kalau dia redha, dia tidak menyekutukannya. Sebab orang yang sakratil maut ini kan illallah. Kalau itu dia tidak ingat kepada yang lain kecuali Allah. Sama dengan kamu dalam berenang, lemas, hanya Allah yang kau. Orang lain tidak bisa. Ya Allah, ya Allah. Siapa yang kau sebut? Allah. Redha tidak kau? Redha. Ikhlas tidak? Ikhlas. Maka begitulah orang-orang yang mengucap kalimat la ilaha illallah dengan redha dan ikhlas, tidak menyekutukan sedikit pun, maka berguguranlah dosanya. Jadi dengan syarat kita mesti kenal dulu ya Pak. Ya jelas lah itu. Itu hukum tadi. Itu makanya setelah kita menyatakan tidak ada aku ini kecuali engkau. Paham itu? Kalau demikian habis dosa. Habis memang ya. Jelas karena yang pemiliknya kan yang punya. Tidak dicelup dulu. Tidak. Dakhalal jannah. Halal masuk surga. Ketika kamu telah mentiadakan diri kamu, yang ada cuma Allah. Paham itu? Ketika kamu menyatakan tidak ada diriku kecuali engkau ya Allah. Maka perkataan la ilaha illallah, langit, bumi, alam semesta, anak, istri, ayah, ibu, diri pun tidak ada. Allah yang ada. Halal masuk surga. Paham itu? Paham. Makanya saya mau tanya tadi, tak mau bertanya aku jawab, tapi mau paham aku jelaskan. Jelas? Jelas. Jelas ya, amin. Nah sekarang, oke. Kamu berjanji dua. Selepas dua aku tutup ya, supaya jangan nanti Allah murka. Iya. Sebab banyak orang bertanya melaksanakan tidak. Akhirnya persepsi berkata, wah ini cocok nih pendapat. Memang saya juga demikian. Wah cocok ini betul. Pas ini pas betul. Kamu tidak melaksanakan, maka yang didapati kemurkaan Allah. Yang kedua cepat. Samakah sifat manusia dengan sifat Allah ini? Sama. Kalau kamu masih menghadirkan manusia, jelas tidak sama. Manusia itu hamba. Itu. Kamu melihat dilihatkan, mana mungkin sama dengan sifat Allah. Kamu melihat dilihatkan, mana mungkin sama. Ini perbandingan yang ini tadi nih. Kami ini sudah yang salah. Sudah. Ya. Mana mungkin sifat manusia sama dengan sifat Allah? Manusia diciptakan oleh Allah. Kamu melihat dilihatkan, kamu dengar didengarkan. Ini kamera ini dibidikan. Ini kamera tidak ada artinya. Ketika ada yang pemilik kamera baru bisa ambil gambar. Juga sama dengan kamu. Ketika manusia itu diciptakan, dia perlu baru berkehendak. Bila Allah tidak memberikan kehendak, la haula wala quwata illa billah. Mana mungkin sama? Maka bila orang menyamakan itu kafir laknatullah, kafir jindik dia. Berarti dua masalah yang kami ini makanya mundur sekarang nih. Yang kami belajar itu kan mundur. Dua masalah ini udah jelas nyala-nyala kedua-duanya. Yang saya tanya itu. Iya. Maka ketika orang berkata sifat manusia itu sama sifat Allah, kafir laknatullah dia. Orang itu ya. Itu kafir laknatullah. Maka dia laknatullah. Saksi banyak, bukan saya sendiri aja kan yang mendengar itu. Makanya mata ini tidak akan sanggup melihat kecuali dilihatkan.
Maka mata ini la haula wala quwata illa billah. Maka melihat dengan Allah, mendengar dengan Allah, berjalan dengan Allah, hidup dengan Allah, kemanapun dengan Allah. Lalu kalau orang dengan Allah, wajib malu, wajib takut. Mana mungkin orang dengan Allah tidak malu, tidak takut. Dia dengan gubernur aja dia malu. Untuk berbuat maksiat dia malu, dia takut. Gubernur ada. Nggak ada gubernur. Nah, dia buat. Karena gubernur nggak ada. Dia hantam. Begitu juga kamu dengan Allah. Paham itu? Kita sudah kenal kamu dengan Allah, maka wajib malu dan takut dengan Allah itu. Maka itu bismi al-basiru as-sami' al-malik, ba'sin mim bismi, dengan nama aku, kata Allah. Bismi itu dengan nama. Bismillah dengan nama Allah, Ar-Rahmanu Ar-Rahim, sifatullah. Bismi ba al-basiru, sin as-sami', mim al-malik, melihat, mendengar, berkuasa. 3 fungsional ini engkau sudah tidak ada daya. Allah yang maha melihat, kemana engkau akan pergi? Allah maha mendengar, di mana pula engkau akan bercerita yang tidak benar? Allah yang maha berkuasa, kalau dicabutnya segala-gala yang ada, kemana kamu? Mana mungkin manusia, sifat manusia sama dengan sifat Allah. Maka itu orang yang berkata demikian, ini pengajaran yang telah sesat, lagi menyesatkan. Ya. Jadi sifat manusia ini dilihatkan, baru boleh melihat. Didengarkan, baru boleh mendengar. Mana mungkin sama dengan sifat Allah yang baqa, kekal. Dia melihat. Allahu basirun bima ta'maluna basir. Allah maha melihat dengan segala penglihatannya. Dapat dibuktikan? Jawabnya dapat dibuktikan. Memang Allah maha melihat dengan segala penglihatannya. Contoh, kamu melihat daun itu hijau, tapi hama yang berada di atas daun, hidup di atas daun, melihat daun, apa itu? Daun atau apa? Jawabnya dia melihat dengan segala penglihatannya. Mana mungkin dia melihat daun itu hijau, lalu dia bilang ini daun, sedangkan dia hidup di atas daun. Kan mana mungkin? Kamu melihat gunung itu jauh, itu gunung. Tapi nyamuk nggak tahu itu gunung. Kamu saja dia tidak sanggup. Dia lihat kamu entah sebagaimana, dia hinggap ngisap darah. Dengan segala penglihatannya. Siapa yang melihatkan? Allah. Nyamuk melihat dengan Allah. Semut melihat dengan Allah. Hama melihat dengan Allah. Bukankah Allah yang maha melihat? Begitu hebatnya. Kemanapun kamu tetap dilihat Allah. Mana mungkin manusia sama dengan Allah? Sangat mustahil. Kau ini orang bercerita yang sangat bodoh. Membodohi orang nanti bodoh. Lagi bodoh. Paham? Maha suci Allah. Aku telah sampaikan kepada kamu yang hak ini. Kiranya aku menyesatkan kamu, kau bunuh aku selepas ini. Aku reda. Aku berbicara yang hak saja. Ya? Maka itu istighfar banyak-banyak. Ya Allah, ampunkan dosa kami, ya Allah, yang kami ini tidak tahu. Dan maha suci Engkau, ya Allah, yang telah memberikan kami jalan sehingga kami tahu. Engkaulah yang memberikan kami pengetahuan sehingga kami tahu. Bimbinglah kami. Adrikna ya Allah. Adrikna ya Rahmanu ya Rahim. Adrikna ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin. Oke. Baik. Nah, jadi aku ada tugas lagi. Ada tugas mau bangunkan mereka, dan kamu boleh cerita, masih boleh ya. Nanti jam berapa? Ini jam berapa ini, coba lihat.
Jam 1. Jam 12 asyik kamu ini. Sebenarnya tidak terasa. Sebab kami belum sholat isya. Sholat isya itu di akhir malam, mungkin jam 2 nanti atau setengah 3 baru sholat isya. Setelah sholat isya, karena Nabi selalu melaksanakan sholat isya di akhir malam. Kata Nabi, sekiranya aku tidak memberatkan kamu, akan kuperintahkan umatku sholat isya itu di akhir malam. Nah, jadi karena capek tadi banyak pekerjaan kami sedang buat ini, maka setelah maghrib kami terus bermufakat sholat isya di akhir malam. Ada yang menjelaskan. Ada yang menjelaskan itu. Ya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam salat isya itu selalunya di akhir malam. Maka Nabi berkata, sekiranya aku tidak memberatkan kamu, akan kuperintahkan kamu salat isya itu di akhir malam. Kata Umar radhiyallahu anhum, ketika itu kami sudah salat isya, sedangkan Nabi belum. Lalu Nabi salat, kami bangun, bergegas kami bangun lagi. Kemudian kami berwudu dan salat di belakang Rasul, salat isya. Setelah isya Nabi berkata, tidak mengapa, kamu dapat pahala wajib dan pahala sunat. Padahal sudah salat isya, dia salat lagi bersama Nabi. Maka Nabi berkata, tidak mengapa, kamu telah mendapat pahala wajib dan pahala sunat. Maksudnya mereka udah sembahyang isya, lihat Nabi sholat lagi tengah malam, dia sholat. Kalau lihat Nabi sholat isya di tengah malam, ikut lagi dia berimamkan Nabi. Maka kata Nabi, tidak mengapa, kamu telah mendapat pahala wajib dan pahala sunat. Habibi salli alaihi wasallam, ya Habibi salli ala Muhammad, ya Habibi salli alaihi wasallam, ya Habibi salli ala Muhammad, ya Habibi salli alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi.